Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Kali ini aku akan menceritakan tentang kejadian honor killing pertama yang terjadi di London, Inggris. Buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai ya. Hesu Yunus adalah seorang remaja yang lahir dalam keluarga muslim di Kurdistan, Irak sekitar tahun 1986. Dia adalah anak tengah dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Abdallah dan Tanya Yunus. Hesu adalah seorang etnis Kurdi yang berasal dari Irak dan tinggal di daerah Acton, London Barat. Ayah Hesu yang bernama Abdallah Yunus ini adalah tipe ayah yang sangat keras. Dia tidak menyukai anaknya yang mengikuti gaya hidup kebarat-baratan. Abdallah sendiri dulunya hidup menderita di Irak. Sebagian keluarga besarnya banyak yang terbunuh di bawah masa pemerintahan Saddam Hussein. Bahkan, dia sendiri juga terluka akibat dari serangan senjata kimia yang membuatnya menderita berkepanjangan. Karena itu, dia melarikan diri bersama keluarganya ke Inggris selama Perang Teluk Pertama, di mana mereka diberikan perlindungan penuh oleh negara Inggris. Di Inggris, istri dan anak-anaknya dengan cepat bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana. Sedangkan bagi Abdallah Yunus, dia harus berjuang keras untuk beradaptasi di negara itu. Salah satu anaknya yang bernama Hesu Yunus menempuh pendidikan di Akademi William Morris di Fulham, di mana dia mulai bergaul dengan siswa-siswa lainnya. Namun, ayahnya tidak menyukai pergaulan tersebut. Ayahnya mengharapkan Hesu untuk hidup dengan tradisi budaya dan agama keluarga mereka. Karena takut dimarahin oleh ayahnya, Hesu lalu menjalani kehidupan ganda. Dia hanya memakai make up di luar rumahnya saja. Dan yang lebih parah, Hesu meminta teman-temannya untuk berbohong di depan ayahnya, sehingga ayahnya tidak tahu kalau dia menghabiskan waktu bersama pacarnya. Hesu bahkan mulai membolos, nilai-nilai sekolahnya menurun, dia gagal dalam ujian dan menghabiskan banyak tagihan di ponselnya. Untungnya ayahnya belum mengetahui semua tingkah laku Hesu. Sampai pada suatu hari, ayah Hesu mengajak keluarganya untuk berlibur ke Kurdistan, Irak. Nah, selama musim panas sebelum liburan dimulai, Hesu khawatir ayahnya akan mengatur pernikahan untuknya atau mencegahnya kembali ke Inggris. Hesu lalu memfotokopi pasportnya dan menitipkannya ke salah satu temannya. Dia juga merekam vlog saat berada di rumah temannya. Di video itu dia mengatakan bahwa ayahnya telah memaksanya untuk menjalani tes keperawanan yang hasilnya menunjukkan kalau dia sudah tidak perawan, sehingga membuat dirinya tidak dapat menikah dalam komunitas Kurdi. Dia bahkan mengatakan di vlog itu bahwa ayahnya menodongkan senti ke kepalanya karena hasil tes tersebut. Semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh Hesu, karena ketika keluarganya kembali ke Inggris, Hesu rupanya berencana untuk kabur dari rumahnya. Pada tanggal 10 Oktober 2002, ayah Hesu menerima surat tanpa nama pengirim di kantornya, di mana dia sedang bekerja pada saat itu. Surat yang ditulis dalam bahasa Kurdi tersebut berisi bahwa komunitas Kurdi di Inggris banyak yang telah mengetahui kalau Hesu ini sudah mempunyai pacar. Dan bagi mereka, hal ini bisa membuat malu komunitas. Karena apa yang dilakukan Hesu itu seperti wanita murahan yang tidak terhormat. Abdallah pun menjadi panas hati setelah membaca isi surat tersebut. Dia lalu pulang dan memarahi Hesu. Namun Hesu tidak peduli dengan kemarahan ayahnya. Akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2002, setelah melakukan konfrontasi dan kekerasan fisik terhadap putrinya, Abdallah Yunus menerobos masuk ke kamar mandi tempat Hesu bersembunyi. Hesu memang sengaja sembunyi di kamar mandinya agar terhindar dari amarah ayahnya. Tapi di hari itu sangat disayangkan, Hesu tidak dapat melindungi dirinya lagi. Ayahnya menikam dia beberapa kali dan menggorok leher Hesu. Lalu setelah melakukan tindakan keji itu, Abdallah menggorok lehernya sendiri dan menjatuhkan dirinya dari balkon. Rupanya, Abdallah Yunus berhasil diselamatkan. Dia menghabiskan waktu beberapa bulan di rumah sakit untuk memulihkan diri dari cedera yang ditimbulkannya sendiri. Selama itu, istri dan putra sulungnya bersikeras bahwa Abdallah tidak bersalah atas pembunuhan Hesu.
Mereka mencoba melindungi Abdallah dari interogasi polisi dan menyatakan bahwa Abdallah itu tidak stabil secara mental. Putranya sering mengunjunginya di rumah sakit. Dan dalam salah satu kunjungan itu, putranya mengaku pada polisi bahwa anggota Al-Qaeda lah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Hesu. Mereka berusaha menggambarkan kehidupan rumah tangga keluarga yang harmonis di hadapan para polisi. Padahal begitu banyak bukti yang menunjukkan kebalikannya. Bukti-bukti yang sudah disiapkan Hesu seperti kesaksian teman-temannya, video yang direkam Hesu, dan surat yang dia tulis kepada ayahnya ketika berencana untuk melarikan diri, di mana Hesu menulis, "Sampai jumpa ayah, maaf, aku sangat merepotkan. Aku dan kamu mungkin tidak akan pernah mengerti satu sama lain. Tapi maaf, aku tidak seperti yang kamu inginkan. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa kamu ubah. Sebagai pria yang sudah tua, ayah memiliki pukulan dan tendangan yang kuat dan bagus. Aku harap ayah menikmati memukuli dan menendangiku selama ini." Nah, semua bukti-bukti itu kini telah diperiksa oleh polisi. Polisi juga mengetahui bahwa anggota komunitas Kurdi mencoba melindungi Abdallah dan membantunya menutupi pembunuhan Hesu. Bahkan komunitas tersebut rela mengumpulkan uang demi membantu Abdallah bebas dari tuduhan ini dan melarikan diri ke negara lain. Komandan polisi metropolitan yang bernama Andy Parker kemudian menyatakan, "Kami benar-benar puas bahwa beberapa anggota masyarakat di Inggris dan teman-teman Hesu mencoba membantu Hesu dalam kasus ini." Pada akhirnya, Abdallah Yones mengakui bahwa dia telah membunuh putrinya. Abdallah Yones sempat melakukan upaya bundir saat dalam penahanan, namun untungnya bisa dicegah. Di pengadilan, Abdallah Yones mengatakan bahwa surat tanpa nama pengirim yang dia terima di kantornya adalah pemicu utama tindakannya. Surat itu membuatnya jijik dan tertekan. Dia merasa tindakan putrinya telah menodai kehormatan keluarganya. Abdallah Yones akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dengan jangka waktu minimal 14 tahun penjara di pengadilan Old Bailey pada tanggal 30 September 2003. Namun, dia meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas apa yang telah dia lakukan. Sayangnya permohonan itu tidak bisa dikabulkan. Karena ya guys, hukuman terberat dalam sistem hukum Inggris adalah penjara seumur hidup. Nah, kasus Hesu adalah kasus honor killing pertama di Inggris yang diakui secara hukum. Well, bagaimana menurut kalian mengenai kasus ini? Seperti biasa, aku menanti jawaban kalian di kolom komen. Oke, rest in peace buat Hesu, dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye.